Listen, I have a story for you. Something the Examiner will love. A girl performing miracles after a visitation from the Virgin Mary. Give me the exclusive. What do you say we do a couple real easy questions? How many are gonna watch? Mary wants to reach as many people as possible. Maybe millions. There are people out there that don't believe in your miracles. How would you respond to those folks? Seeing is believing. I have investigated half a dozen miracles. Prove them all false. She's here. You think there could be other forces at play here? When God builds a church, the devil builds a chapel next door. Don't doubt her. Doubt weakens faith. Hail Mary, full of grace, pray for us sinners, now and at the hour of our death. This is not the work of the Virgin Mary. It's the work of the unholy. Offer your souls to Mary. Holy Mary, Mother of God, the Lord is with you. Halo teman-teman FT, kembali lagi dengan saya Siti Novia Damayanti, tentunya dengan narasumber kita yaitu adalah Bapak Muhammad Ma'ruf. Kita di sini akan membahas mengenai filsafat horor. Apa sih filsafat horor? Pasti kalian pada penasaran kan? Apa sih itu filsafat horor? Coba kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Pak Ma'ruf, apa sih filsafat horor itu? Oke, sebagaimana filosofi of yang lainnya, tentunya horor juga menjadi objek yang menarik untuk difilsafatkan, ya. Nah, objek horor itu sebenarnya apa, ya? Nah, sebelum ke situ kita harus mengenal apa itu horor, ya. Bagaimana kita memahami horor? Horor itu misalnya keberadaan sesuatu yang menakutkan, keberadaan alam gaib, ya, keberadaan alam apa itu supraduniawi, ya. Bisa jadi kita itu seringkali maksudnya gini, sering merasa takut terhadap sesuatu, ya. Cuman dalam horor di sini adalah sesuatu yang kira-kira menakutkan gitulah, ketemu dengan jin, ketemu dengan iblis, ketemu dengan kuntilanak, ketemu dengan apa saja yang membuat kita itu takut. Bisa jadi objek kita lihat pada saat kita bermimpi, pada saat yang sama misalnya kita juga bisa melihat tidak dalam keadaan bermimpi. Itulah objek horor. Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai horor, yang bisa kita anggap sebagai katakanlah objek pengetahuan, kita pantau, kita analisa dengan menggunakan kacamata filsafat. Kira-kira sederhananya seperti itu. Oh, terima kasih Pak Ma'ruf. Saya pernah nonton film The Unholy. Apa Pak Ma'ruf pernah nonton tidak Pak? Pernah, Untuk pernah. film Dulu pernah ya. sangat bagus ya Pak, di mana iblis yang menyerupai Bunda Maria ya Pak ya. Tentunya kan Bunda Maria sangat disucikan ya Pak ya, misalnya kan Tuhan gitu kan Pak. Menurut saya juga itu di mana sama ceritanya dengan iblis ya Pak, ataupun Dajjal. Dimana kan Dajjal juga menceritakan dia berkuasa ya Pak, menyerupai Tuhan juga kan ya Pak. Nah, hampir sama dengan film itu Pak menurut saya. Apa itu termasuk tahayul Pak atau bagaimana Pak? Ya, di film Unholy itu ceritanya dia ini mendapatkan semacam ilham bertemu dengan Bunda Maria kan gitu. Sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, awalnya orang nggak percaya, ya, lama-lama banyak pengikutnya dan akhirnya percaya. Nah, di film itu diceritakan sekelompok dari gereja pendeta ada semacam rapat gitulah untuk menentukan apakah satu pengalaman spiritual itu valid atau tidak. Nah, di dalam filsafat juga ada yang semacam itu gitu loh. Jadi itu namanya pembahasan mistisisme. Jadi mistisisme itu ada dua, mistisisme irasional dan mistisisme yang rasional. Kata rasional itu sendiri adalah satu judgment, satu penilaian, satu argumentasi ketika kita bisa jelaskan
dengan rasional dan didasarkan pada teks masing-masing agama, sejauh itu sesuai dengan teks-teks agama dan masuk akal, ya itu bisa dikatakan valid. Oleh karena itu di lingkungan gereja, terutama di cerita film itu tadi, nggak boleh setiap umat Kristiani ketika mengeklaim sebuah pengalaman spiritual diklaim sebagai pengetahuan benar, ya. Kalau begitu semua benar dong kan? Mana yang benar kan gitu? Semua bertemu dengan Bunda Maria, mana yang benar? Kan terjadi kebingungan. Bahkan bisa jadi orang itu bisa mengeklaim ketemu dengan Yesus dan memahamkan dirinya seperti Yesus, tidak bisa dibedakan antara Yesus dan dirinya, dan akhirnya membuat satu kepercayaan di dalam ajaran Kristiani menjadi apa ya? Menjadi heboh gitulah. Nah, di Islam, di agama yang lain juga berlaku yang sama. Jadi mistik itu ada dua, sekali lagi, mistik rasional dan irasional. Apa yang irasional? Ketika pengalaman itu tidak bisa dijelaskan ke orang lain, ya irasional. Ketika yang irasional itu apalagi tidak sesuai dengan teks agama masing-masing agama, itu membuat semakin double irasional kan gitu. Nah, bisa dia mengklaim benar, tapi kan nggak bisa membuktikan pada orang lain. Ya, kalau seorang nabi yang benar, dia dapat katakanlah pengalaman spiritual berupa wahyu diberikan oleh Tuhan, dia bisa menjelaskan pada orang lain dan masuk akal kan gitu. Misalnya Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril lewat mimpi, lewat langsung mendengarkan di telinganya, kemudian mengatakan saya mendapatkan firman atau sabda dari Allah, dari Tuhan. Nah, itu dicatat dalam Al-Quran. Percaya kan? Awalnya juga ada yang nggak percaya, tapi lama-lama kan percaya dengan apa? Dengan penjelasan dari Nabi itu sendiri. Jadi sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan mata, cukup dengan penjelasan, ya. Sesuatu itu maksudnya Tuhan yang nggak bisa dilihat mata, tetapi orang percaya, gitu loh. Pada masa zaman Nabi kan Tuhan itu juga banyak yang menyembah bukan Tuhan yang tidak bisa dilihat, Tuhan yang bisa dilihat. Mereka menyembah Tuhan yang bisa dilihat. Tiba-tiba ada orang yang ngajak Tuhan yang tidak bisa dilihat, yang sebenarnya juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka fungsi Ka'bah ini kan sebagai simbol dari sejak Nabi Ibrahim pada kepercayaan Tuhan yang nggak bisa dilihat dengan mata, atau kepercayaan monoteisme. Nah, di dalam pembahasan mistisisme yang rasional itu memang diakui, terutama di dalam kajian Islam, ya. Di kajian filsafat Islam itu ada yang dinamakan dengan pengetahuan huduri, ya, pengetahuan yang tidak memerlukan mediasi, tidak memerlukan konsep. Dia tidak memiliki esensi. Misalnya Mbak Vira tiba-tiba merasa bahagia, ya, tiba-tiba. Jadi perasaan yang tiba-tiba itu kan sesuatu yang dirasakan oleh Mbak Vira, nggak perlu dijelaskan kan. Nah, dalam rangka menjelaskan itulah yang bisa dibuktikan dan bisa disalahkan gitu loh. Misalnya nih, Mbak Vira ketemu dengan cowok yang diidam-idamkan kemarin, ya, masih teringat dan senyum-senyum sendiri. Nah, saya tanya sama Mbak Vira, kenapa senyum sendiri, Mbak? Cinta sejati, gitu kan. Cinta sejati, masa sih? Apa itu cinta sejati? Ketika pandangan pertama saya nggak bisa ngelupain. Oke, nggak ada masalah. Kemudian ketika tanya dia itu siapa, saya nggak tahu, Pak. Dan faktanya dia adalah seorang perampok yang ingin merampok katakanlah harta kekayaan di rumah Mbak Vira, ya kan? Cintanya yang dirasakan memang tidak ada mediasi, tidak perlu konsep untuk menjelaskan itu, hadir langsung di dalam benaknya Mbak Vira. Tapi begitu menjelaskan konsistensi dengan yang lainnya, ternyata klaim cinta sejati Mbak Vira bisa disalahkan. Nah, kira-kira sederhananya itu seperti itu. Itu pengalaman cinta, ya. Bagaimana dengan pengetahuan atau pengetahuan yang berasal dari pengalaman spiritual, misalnya bermimpi dengan Bunda Maria, bermimpi dengan Nabi, bermimpi dengan wali. Nah, itu benar, pengalamannya itu benar, ya, terjadi pada seseorang dari sisi pengalaman. Tapi benar dan tidaknya menurut kitab, menurut orang lain, menurut ajaran agama harus dibuktikan dengan apa? Dengan cara ditulis dan dijelaskan. Dalam hal ini film horor Unholy itu juga bisa dianalisa bahwa
betul tokoh perempuannya itu mempunyai pengalaman. Itu memang ada pengalaman Iya betul. secara langsung ada. Tetapi ya orang tertipu kan, dikiranya dia betul-betul dapat titisan Bunda Maria, ternyata devil kan, ternyata setan. Berarti salah. Nah, salahnya Betul. kan divisualisasikan betul-betul ada setan di situ. Nah, dalam pembuktian yang rasional, nah, hanya yang diperlukan hanya penjelasan saja. Kira-kira seperti itu. Saya juga sangat suka sih Pak mengenai horor-horor ya Pak. Karena kan kita kalau sudah nonton film horor tuh terdistract ya Pak ya. Hmm. Apalagi kalau lagi sendiri gitu kadang terdistract. Ada apa nih kayak gitu Pak. Jadi gimana teman-teman, sudah cukup jelaskan pembelajaran kali ini mengenai filsafat horor. Mungkin Hmm. Pak Maruf ada masukan lagi Pak Maruf? Ya, horor itu bisa jadi betul-betul ketemu dengan hal-hal yang gaib ya. Kata gaib sendiri itu kan abstrak ya. Gaib itu abstrak. Dan kita dididik oleh agama masing-masing untuk mempercayai pada hal yang tidak bisa dilihat, pada hal yang abstrak. Kalau kita tidak percaya pada yang gaib, berarti kita tidak beriman. Kita harus beriman, harus yakin, dan keyakinan itu harus berdasarkan pengetahuan, kan gitu. Termasuk juga pengetahuan yang berasal dari pengalaman spiritual, ketemu nabi, ketemu malaikat, ketemu wali. Apa bedanya nih? Ya kan, antara wali asli dan wali palsu, antara nabi asli dan nabi palsu. Sehingga klaim-klaim yang terjadi di masyarakat, entah itu bertemu dengan wali, nabi, bisa dibuktikan kebenarannya ketika dia menjelaskan, gitu loh. Ketika dia menulis, apakah yang punya pengalaman itu sudah menulis dalam suatu kitab, kan gitu. Misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengelilingi Ka'bah, dia mendapatkan ilham, gitu. Jadilah misalnya kitab khusus Al-Hikam, ya kan? Penjelasannya masuk akal gitu loh, sesuai dengan ayat-ayat, teks-teks, tidak bertentangan. Nah, itu bisa diterima akal sehat kan? Jadi begitu pengalaman itu cocok dengan makna yang ada di dalam kitab, dengan hadis, ya itu benar, kan gitu. Cara validasinya begitu, dengan akal, dengan teks. Kira-kira begitu. Nah, itu sah-sah aja di dalam pembicaraan, terutama dalam filsafat Islam. Ada namanya mistisisme rasional. Kira-kira begitu. Nah, jadi gimana teman-teman? Jadi kita dapat ilmu baru ya eh, dari narasumber kita, Bapak Muhammad Ma'ruf. Gimana Pak Ma'ruf? Ada tambah lagi mungkin? Cukup Sudah Pak? kayaknya ini. Cukup. Baik, terima kasih Bapak untuk ilmunya. Jadi nanti kita belajar lagi ya Pak ya di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Terus Ma'ruf. terus jalan terus Mbak Vira, kita diskusi terus. Terima kasih Terima kasih Pak sama-sama. Maruf. Sama-sama.